Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipertentangkan apakah ya menggait Gibran ini demi kepentingan kekuasaan atau kepentingan untuk mengakomodir generasi muda, saya pikir itu pertanyaan yang salah sejak logikanya. Tidak mungkin kita samakan antara karpet merah yang diberikan Gibran melalui putusan MK dengan 2 periode presiden. 2 periode presiden itu ada di dalam konstitusi, diperbolehkan. Sementara membangun relasi nepotisme dilarang di konstitusi. Ingat ada ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa nepotisme di dalam ketentuan undang-undang itu adalah penyelenggara negara yang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan keluarga dan kroninya. Bahkan di pasal 22, tunggu Pak, pasal ini ada 22 kejahatan ini. Dikatakan bahwa nepotisme Anda memotong pasal. didanakan. Anda memotong pasal. Silakan buka ketentuan undang-undang. Ini culas harus ini diingat ini. bahwa ketentuan Pak, sadar, pasal Pak. 6 Istighfar, Pak. Undang-Undang Dasar Istighfar. 1945 mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi calon presiden diatur dalam undang-undang dan selama putusan MK selalu bicara ini hak pembentuk undang-undang. Harus diingat tunggu sedikit lagi bahwa Gerindra termasuk partai yang setuju agar usia calon presiden 40 tahun. Kenapa sekarang berbeda? Karena kepentingannya berbeda. Oke, Bung Habib. Jadi Bung Ferry ini jangan-jangan jadi pengamat yang nendang bola gitu loh. Jadi kalau mengutip pasal itu paling pantang kita memotong pasal. Itu sangat tidak etis. Tidak, silakan cek pasalnya. Ya, pasal 1 angka 5. Ada kata-kata, tunggu dulu. Jangan Anda potong. tidak baca pasal. Ada Anda kalimat memotong saya, melanggar saya boleh hukum. memotong Anda. Bila aparatur negara melakukan perbuatan yang menguntungkan kerabatnya secara melawan hukum. Tidak harus baca. ada kata tadi Anda tidak sebutkan. Anda tidak sebutkan. Anda memotong pasal. Ini hebat ini sahabat. Ini sengit ini menarik ini. Sampai Habibur Rahman ini mengapa namanya ini? Suaranya keras sekali. Tetapi kelihatannya Ferry Amsari tidak terpancing. Walaupun dikatakan memotong pasal atau apa namanya, Ferry Amsari tidak tertarik untuk meladani itu. Dia tetap melihat tentang bagaimana terjadinya nepotisme di dalam proses lahirnya putusan MK nomor 90 oleh keberpihakan Ketua MK Anwar Usman kepada keponakannya Gibran Rakabuming, sehingga terbentang karpet merah untuk Gibran menuju Cawapres 2024 meskipun usianya baru 36 tahun. Dan kita tahu undang-undang mengatakan minimal usia seorang cawapres atau capres 40 tahun. Ini yang disasar oleh Ferry Amsari. Kita saksikan selanjutnya. Silakan baca, publik silakan baca. Siapa yang salah baca, saya atau Anda salah baca. Publik Anda baca. yang salah. Tapi Silakan apapun itu, secara melawan hukum. Akui. Saya yakin 100% benar dan dia ngawur. Mbak, Oke, tenang. Putar ulang. Tunggu, Dia harus kita ngaku jeda dia dulu. memotong Oke, pasal. kita akan Putar ulang, jeda Mbak. dulu dan kita Putar akan ulang, lihat 28, bagaimana 99. sebenarnya Nggak apa boleh yang harus gitu. dilakukan oleh para politisi Nggak ada ini potong. agar Silakan laporkan. pemilu berjalan bisa dipercaya. Jadi itu yang saya koreksi dari Pak Ferry ini. Ketika mengutip pasal 1 angka 5, beliau tidak menyebutkan melawan hukum. Lalu berkeras bahwa tidak ada kata melawan hukum itu. Silakan diputar saja perdebatan kami tadi. Ya kan? Nggak apa-apa kita saling koreksi. Ya. Nah, yang paling penting menurut saya, muaranya akhirnya ini adalah kita. Soal bagaimana tidak terjadi abuse of power. Daripada kita memperdebatkan kata ke kata, susah lah. Ya kan? Apa namanya, tafsir menafsir kata. Yang penting bagaimana kita mengawasi pelaksanaan kontestasi ini jangan terjadi abuse of power. Saya katakan tadi, saya Habibur Rahman. Saya maju 2019 sama Pak Ustadz Mardani. Enak sekali Pak, Mbak. Nggak diawasi masyarakat dan lain sebagainya. Sekarang kita salah dikit
disuratin, diprotes, ya kan? oke. Dipanggil Bawaslu, diawasi oleh masyarakat, ya, diingatkan oleh masyarakat, gitu kan. Nah, jadi ketika orang memegang kekuasaan ada dua sisi. Di satu sisi mungkin bisa lebih mudah karena ada anggaran, ada program dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita bagaikan di ruang kata. Baik. Negara kita negara demokrasi. Jadi jangan sampai ada abuse of power, itu yang harus diawasi. Pertama, semakin beliau bacakan ketentuan pasal 1 angka 5 itu semakin cocok dengan peristiwa ini. Apalagi kalau dibacakan pasal 22 akan terkena dampak pidana. Dalam setiap tindak pidana pasti ada pelanggaran etik. Kalau mau dibacakan lagi, baca sekaligus Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim azas nemo iudec in causa sua itu jelas di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau dia ada relasi keluarga dengan pihak yang perkara, ke atas, ke bawah, ke samping, dia wajib untuk mundur. Kenapa tidak dilakukan? Putuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Kenapa tidak memperjuangkan etik? Kenapa tidak menghormati benchnya Mahkamah Konstitusi? Kenapa demi keluarga dan kroni dapat keuntungan? Siapa yang dapat keuntungan dari putusan Mahkamah Konstitusi kalau bukan keluarga dan kroni dari yang mulia Ketua Mahkamah? Oke, Bung Dek, bagaimana meluruskan ini, Bung Dek? Ayo dong, ini kan dengan saya debatnya, ya saya boleh dong ngomong dong, ya. Bung Dev, jadi ngambilnya Bung Habib ya yang mintanya ya. Silakan, ya. Oke, silakan lanjut. Justru semakin kita membaca seluruh ketentuan yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi, dan juga dengan mengacu kepada praktek ya, ketatanegaraan yang sudah berlaku di Mahkamah Konstitusi, semakin kuat argumentasi bahwa tidak ada konflik of interest. Kita ingat, Hakim Konstitusi Saldi Isra, orang yang kemarin saya lihat kok kayak sok pahlawan ya. Di tahun 2020 saya Habibur Rahman ikut dalam Komisi 3 yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Ada ketentuan ya, salah satu pasal bahwa memungkinkan Saldi Isra ya yang waktu itu belum 55 tahun terus menjabat dan bahkan dapat diskon ya, tambahan kekuasaan 5 tahun dari tadi 2 periode menjadi 15 tahun. Oke. Saldi Isra ikut dalam perkara tersebut. Jadi perkara undang-undang yang kami sahkan diuji materi oleh orang, ya kan? Diuji materi Saldi Isra ikut, tidak mengundurkan diri pada personally kalau mau dituduhkan ya, ada tuduhan Saldi Isra diuntungkan dalam undang-undang. Jadi yang dikatakan adalah dia tidak dissenting opinion. Karena apa? Karena menganggap Mahkamah Konstitusi ini menguji peraturan perundang-undangan yang bersifat erga omnes. Sehingga ketika erga omnes ya, undang-undang yang berlaku untuk semua, tidak ada istilah konflik of interest. Saya pikir memang ada kegundah-gulanaan di tubuh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mungkin Mahkamah sepenting itu dalam aspek hukum tata negara kita dimanfaatkan untuk tujuan dan langkah-langkah politik tertentu. Nah, sahabat BN, lagi-lagi Ferry Amsari terlihat tidak terpancing untuk meladani Habibur Rahman ini ketika dalam debat ini dia bawa pembicaraan ke Saldi Isra. Dia tidak terpancing. Dia tetap fokus pada persoalan Gibran. Saya melihat memang putusan 90 ini tidak lain dan tidak bukan memang untuk karpet merah bagi anak Presiden Jokowi. Setelah putusan, tak ada satupun yang mendapatkan manfaat dari putusan ini kecuali anak Presiden Joko Widodo. Mana cerita anak-anak muda lainnya yang akan dapat keuntungan dari putusan 90 ini. Oleh karena itu, membacanya juga akan lebih enak kalau kemudian kita bisa memperbandingkan antara berbagai putusan yang berkaitan dengan ini. Misalnya putusan 21, 51, 51, 55. Sebelum putusan 90, Ketua MK itu mengundurkan diri dengan menyatakan bahwa ada konflik kepentingan antara dirinya dengan pemohon.
Oleh karena itu dia mengundurkan diri. Tapi dalam perkara 90 dia masuk lagi. Mengubah komposisi dan arah putusan soal batas usia ini. Padahal pemohon 90 itu juga punya konflik kepentingan karena secara langsung disebutkan. Saya pemohon adalah penggemar berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran dalam perkara pemilu 2024, apa artinya pemilu 2004? Oke, Jadi saya akan sangat tanyakan. jelas. Oke. Di sini sahabat BN, kita rakyat Republik Indonesia telah melihat dengan terang benderang setelah dibongkar seterang benderangnya, segemblang-gemblangnya oleh Ferry Amsari tentang permainan yang dilakukan oleh Ketua MK waktu itu Anwar Usman berkaitan dengan upayanya untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres. Kalau kita saksikan opini majalah Tempo tentang hal ini, kita akan geleng-geleng kepala. Saya nanti akan tayangkan di sini. Oh tidak, nanti sekarang langsung kita tayangkan di sini. Tak punya legitimasi demokratik, Gibran Raka Buming Raka harus mundur dari pencalonannya sebagai kandidat wakil presiden. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Gibran Raka Buming Raka kehilangan legitimasi sebagai calon wakil presiden. Perubahan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum yang membuat ia cukup syarat menjadi pendamping Prabowo Subianto cacat secara formil. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai para hakim konstitusi yang menguji pasal itu melanggar etik dan memiliki konflik kepentingan. Dalam Undang-Undang Pemilu, syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun. Gibran kini berusia 36. Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Anwar Usman menambahkan frasa pernah terpilih dalam pemilihan kepala daerah ke dalam pasal itu. Gibran pun yang kini wali kota Solo melenggang menjadi kandidat wakil presiden pemilu 2024. Anwar Usman tak lain paman Gibran, adik Presiden Joko Widodo. Penelusuran majalah ini menemukan Anwar Usman melobi dan mengintervensi hakim konstitusi lain agar mengabulkan uji materi pasal tersebut. Bersama orang-orang dekat Jokowi, dia juga diduga mempengaruhi para hakim agar setuju dengan frasa tambahan dalam pasal itu. Apa yang dilakukan Anwar Usman melanggar prinsip independensi hakim yang menjadi roh penegakan hukum seperti diatur pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di tangan Anwar, konsep negara hukum runtuh seketika. Kepercayaan publik yang menjadi modal sosial hidup bernegara juga ambyar. Apa yang dilakukan Anwar Usman adalah puncak ambisi Jokowi untuk terus berkuasa. Gagal menggalang dukungan perpanjangan masa jabatan presiden, ia memasangkan anaknya dengan Prabowo Subianto. Calon paling populer menurut sejumlah survei itu adalah rival Jokowi dalam 2 kali pemilihan yang kemudian ia angkat menjadi Menteri Pertahanan di periode kedua. Jokowi mengakali undang-undang yang menjadi aturan main demokrasi, sistem politik yang susah payah ditegakkan sejak reformasi 1998. Konfliknya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuat keinginan Jokowi memasangkan Prabowo dengan calon presiden separtainya, yaitu Ganjar Pranowo, pun mentok. Gibran tak berhak mengikuti kontestasi pemilu 2024 karena masuk gelanggang dengan aturan main yang telah diakali bapak dan pamannya. Sebagai kepala negara, Jokowi tak selayaknya mengacak-ngacak pemilu, mekanisme demokratis sebuah negara untuk menyaring pemimpin. Sikap Jokowi yang berlagak pilon, antara lain menyebut aturan harus ditaati dan semua pihak harus menghargai tahapan pemilu, merupakan hipokrisi yang layak dikecam. Prabowo Subianto yang manut pada skenario Jokowi membuktikan ia bukan seorang negarawan, melainkan hanya pemburu kekuasaan. Majalah ini pada 2013 pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal reformasi. Ia jenderal tentara yang menjadi bagian mesin kekuasaan Orde Baru.
Ia pula yang berusaha menumpas gerakan reformasi dengan menculik para aktivis pro-demokrasi, tapi bisa melenggang masuk gelanggang politik melalui alat demokrasi yang sah, yakni partai politik. Prabowo dan Gibran dengan demikian menjadi kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. Produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Jika Gibran tak mundur, tatanan bernegara akan makin rusak karena Jokowi kian tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya. Tanda-tanda ke arah sana semakin jelas. Jokowi mengangkat pemimpin tentara dan polisi loyalisnya di posisi-posisi strategis untuk memobilisasi suara. Ia mengganti mayoritas kepala daerah dengan penjabat sementara lewat mekanisme pelaksana tugas menunggu pemilihan kepala daerah serentak pada November tahun depan. Tentara, polisi, dan birokrasi adalah senjata ampuh menggiring massa dan opini publik agar memilih anaknya. Demokrasi tak sekedar memenangi pemilihan. Demokrasi adalah sistem politik untuk menjaring pemimpin lewat mekanisme yang fair dan transparan. Prabowo dan Gibran jelas diuntungkan dibanding dua kandidat lain karena didukung Presiden Jokowi. Jika terus meladeni hasratnya melanggengkan kekuasaan, Jokowi akan dikutuk sejarah karena membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme. Sahabat BN, di sini kelihatan sekali bahwa bangsa dan negara kita ini membutuhkan kejujuran pemimpinnya. Apabila pemimpinnya tidak jujur, maka negara dan bangsa ini dapat kita bayangkan akan macam apa jadinya ke depan. Nepotisme ini terjadinya karena ketidakjujuran dari perdebatan antara pakar hukum tata negara Ferry Amsari dengan tim sukses Prabowo, Gibran, Habibur Rahman ini, dan opini majalah Tempo ini terlihat dengan gamblang bahwa di sini adalah ketidakjujuran yang jadi persoalan utamanya. Ke depan dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 2024 inilah yang kita risaukan. Sebab belajar dari apa yang telah terjadi belakangan ini, kita melihat ke depannya sangat mengkhawatirkan akan memunculkan berbagai ketidakjujuran yang dikenal dengan kecurangan dalam pemilu nanti. Siapa yang bisa menjamin bahwa Presiden Joko Widodo nanti tidak akan mempergunakan TNI, Polri, dan birokrasi yang terdiri dari PJ, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk mengkondisikan kemenangan anaknya dalam Pilpres nanti, Gibran, dan kemenangan anaknya nanti dalam pemilu legislatif, Kaisang yang adalah Ketua Umum PSI. Sekarang saja kita telah melihat betapa mengeluhnya Timnas Amin Anies Caimin. Karena ada 6 daerah menurut Timnas Amin ini yang saat ini dibatalkan izin acara kampanyenya. Dan selama ini Timnas Amin ini juga mengatakan seringkali terjadi pembatalan sepihak izin acara Anies Caimin di beberapa tempat beberapa saat menjelang acara akan dimulai. Kenapa sekarang ini rakyat, kaum milenial, para petani, para pedagang kecil tampak begitu antusias untuk mendukung Anies Baswedan sebagai presiden yang dinamakannya presiden perubahan di negeri ini? Karena memang dia melihat kejujuran itu adanya pada Anies Baswedan. Dilihat dari kesantunannya, dilihat dari segi ketaatannya beragama, dilihat dari perilakunya selama ini, dan dilihat dari rekam jejaknya ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.